Rabu tanggal 21 Maret lalu, tim Lampung Raya TV berkesempatan untuk mengunjungi Kecamatan Suwoh, Kabupaten Lampung Barat, yang dikenal dengan sejuta pesona alam wisatanya. Untuk menuju Suwoh, dari Liwa ibu kota Kabupaten Lampung Barat dapat ditempuh dengan perjalanan tak lebih dari 1 jam, baik dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Pemirsa, sampai di Suwoh kami menyempatkan diri untuk beristirahat sejenak terlebih dahulu sebelum kami melanjutkan perjalanan menuju ke Danau Asam. Dan pemirsa, inilah suasana Danau Asam di Suwoh, Lampung Barat, indah dan menarik bukan? Pemirsa, seperti yang Anda lihat, tampak di belakang saya ini adalah danau lebar yang terletak di Kecamatan Suwoh. Namun hingga saat ini pengelolaan danau lebar ini memang belum maksimal. Dengan harapan dengan kepemimpinan Bapak Parosil Mapsus, kedepannya agar potensi wisata yang ada di Suwoh ini dapat terkelola dengan baik lagi. Dari danau lebar ini dengan menggunakan jasa sewa motor seharga Rp50.000 per motor, kami melanjutkan perjalanan menuju Kawah Nirwana melalui lereng kaki Gunung Loreng. Pemirsa, saat ini kami sedang berjalan menuju ke Kawah Keramikan yang ada di Kecamatan Suwoh. Seperti apa kelanjutnya, saksikan berikut ini. Wah, kondisi jalanan ternyata cukup ekstrim loh pemirsa. Jalanan yang hanya setapak naik turun dan berlumpung tak jarang membuat sepeda motor yang dikemudikan oleh Sutrisno dan M. Rizky Andresa nyaris terjatuh di jalan yang berlumpur ini.
Meski kami tersesat, tapi tak mengapa, sebab kami dapat berdialog dengan para petani padi sawah di daerah ini. Dan pemirsa, inilah areal persawahan yang terletak di lereng Gunung Loreng, yang sebagian diantaranya siap untuk dipanen. Menarik bukan? Panorama alam pegunungan senja hari yang dipadu dengan menguningnya tanaman padi sawah, bagaikan hamparan permadani emas Sang Dewata Agung. Nah pemirsa, kami akan melanjutkan perjalanan menuju Kawah Nirwana. Sesampailah kini kami di pintu gerbang menuju Kawah Nirwana dan Kawah Keramikan. Pemirsa, saat ini kami sudah sampai ke pintu Kawah Nirwana dan pintu masuk Keramikan. Untuk pengunjung yang mau mengunjungi pintu Nirwana ada di sebelah kanan saya dan Keramikan ada di sebelah kiri saya. Untuk lebih tahu selanjutnya, yuk ikutin. Kalau orang-orang seperti Mas itu tergantung seikhlasnya aja. Kalau tarif Itu pengunjung kan ada biasa anunya itu. tarifnya ada. Oh iya. Gitu. Yang penting ini Mas, kalau kita mau masuk, kita ya kemungkinan sebagai orang muslim. Artinya kita nanti masuk di sana karena di sana kan termasuk posisi yang untuk di wisata yang kita kunjungi di sana alam gaib lah. Karena di sana kan terlalu ekstrim. Kita harus berdoa menurut agamanya masing-masing lah, supaya kita itu ke sana selamat, sampai pulang juga kita selamat. Jadi kita minta sama yang kuasa supaya kita itu tetap sehat sampai pulang. Ayo kita. Dengan dipandu oleh Bapak Parman melalui jalan setapak dengan tanaman alang-alang di kanan kiri jalan, kami melanjutkan perjalanan menuju Kawah Nirwana. Bagi para pemirsa yang akan berkunjung ke sini harus ekstra hati-hati. Jangan sekali-sekali melanggar rambu-rambu yang sudah dipasang oleh penduduk setempat. Sebab di daerah ini masih banyak ditemukan lumpur panas yang sangat membahayakan bagi para pengunjung. Pemirsa, saat ini kami sedang menuju Jalan Kawah Nirwana. Saat ini kami sedang didampingi oleh pemandu Bapak Parman. Seperti apa Pak? Apa aja sih yang ada di sana itu yang bisa kita saksikan, yang bisa kita nikmati di sana itu? Di sana kita melihat kawah, semburan-semburan air, terus asap yang tebal, terus air-air yang hangat dan kayak di lantai semen. Di situ penuh air tapi awalnya panas semua. Panas semua. Nah, perlu pakai pemandu. Harus pakai pemandu ya. Kalau pengunjung yang sering berkunjung sini setiap harinya atau setiap minggunya berapa banyak Pak? Kalau per harinya 30-an orang. Ada 30 orang ya. Ya. Memang harus dipandu ya. Nggak Iya, bisa Pak. kalau kita sendiri nggak bisa. Iya betul. Masalahnya zonanya di sini zona berbahaya semua. Di sini banyak kawah-kawah yang tersembunyi. Kayak sembunyi. Nah, makanya yang nggak tahu bisa masuk ke lubang. Makanya dikasih jasa pemandu Pak. Nah, kalau harapan Bapak nih sebagai pemandu jalan untuk menuju Kawah Nirwana ini dengan pemerintah daerah sendiri ke depannya seperti apa Pak? Ya saya mengharapkan pemerintah setempat atau pemerintah provinsi Pak pedulilah wisata di sini masih kumuh, masanya masih kampung, mengharapkan struktur jalan untuk membangun struktur jalan dan dua kalinya untuk mengembangkan wisata yang di Lampung Barat. Segitu Pak saya harapan saya. Oke Pak, kita sekarang menuju ke Kawah Nirwana. Ayo Pak, kita jalan. Bisa. Banyak yang kemarin aja orang yang nyasar masuk ke
Dan pemirsa, sampailah kami di Kawah Nirwana. Indahnya Kawah Nirwana Suwo dengan kepulauan asap yang membumbung ke langit. Di Kawah Nirwana ini airnya mengalir terbagi menjadi dua, ada yang panas dan ada yang dingin loh pemirsa. Pemirsa, ini kami sedang berada di air sungai, air kali. Tapi air ini memang tidak pada umumnya. Kalau air umumnya memang dingin ya, mungkin ini tempatnya memang masih alami. Tapi ini kondisi air ini memang hangat. Jadi kalau mandi di sini mungkin segar kayaknya. Boleh dicoba mungkin. Ini hangat ini. Pemirsa, saat ini inilah yang disebut Kawah Nirwana yang terletak di Suwo, dan memang di sini banyak pengunjung di sini yang memang sudah berkunjung menyaksikan keindahan alam yang memang tercipta secara alami di sini. Nah, di samping ini saya sudah didampingi oleh pemandu sama Bapak Paman. Pak, bisa diceritakan Pak, mungkin terbentuknya ini atau sejarah terbentuknya Kawah Nirwana ini seperti apa dulunya Pak? Ya, ini maaf saya cerita sedikit ya. Ya. Ini terbentuknya 94. Ini terjadinya gempa liwa. Gempa liwa. Gempa liwa dia kena getaran, dia meledak. Iya. Keluar lahar lah kayak ini. Keluar lahar. Ya, laharnya lahar ini air semua. Mm-mm. Inilah menimbulkan terkapur dan berkeliling. Mm-mm. Terus berpuluh-puluh tahun mereka mengendap. Mengendap. Kayak ini lah kayak ini. Jadinya ini ya Pak ya, seperti kayak di semen ya Pak ya. Padahal ini terbentuk alami ya. Alam. Ini asap panas ini Pak. Angat panas semua. Panas. Nah, belerang, ya. Nanti bisa deket sambilnya kuasain. Kalau di sini orang-orang di sini mandi sauna. Jadi kalau pengunjung Pak memang kita pandu ya, memang sudah ada batasan-batasan mungkin yang bisa jalan ini ya Pak. Ini ya batas-batas untuk bisa jalan gitu bagi pengunjung ya. Iya. Tapi ini Pak, sebagian kalau kita memandu mengamati yang lompat tali. Lompat tali ya. Pengen menyaksikan Nah, lebih dekat. Karena berbahaya ya Pak. bahaya banget. Banyak orang yang dulunya terjadi di sini. Bisa ini terbentuk dari apa ini Pak? Kawah Nirwana. Ini kalau kita lihat secara langsung ini secara dekat ini memang kayak seperti di semen, tapi memang ini terbentuk dengan alami.
Setelah kita menyaksikan fenomena alam Kawah Nirwana, saya akan mengajak Anda untuk menuju ke Kawah Keramikan yang terletak di sisi barat Gunung Loreng. Merapi itu api. Dadah. Dan pemirsa, inilah Kawah Keramikan. Disebut Kawah Keramikan karena saat Gunung Loreng ini meletus, muntahan lavanya kemudian membentuk lantai di sekitar kawah yang menyerupai keramik. Pemandangan alam di sini juga tak kalah menariknya loh, bila dibandingkan dengan Kawah Nirwana. Saat ini kami sedang berada di lokasi wisata yang memang banyak dikunjungi masyarakat Lampung maupun luar daerah. Dapat Anda saksikan di sini hamparan memang menyerupai memang keramik. Di sini terdapat juga kabut-kabut. Nah, ini kami sedang didampingi oleh Bapak Pemandu, Pak Suparman. Bisa diceritakan Pak, terbentuknya keramikan ini seperti apa Pak dulunya? Ya, pemirsa, inilah terbentuknya keramik karena dulu lempengan ini lempengan tanah, karena ada uapan-uapan kawah mereka mengendap tercampur dengan cat kelirang, cat kapur dan mengendap akhirnya berlapis, dinamakan kayak gambler karena dia berkotak-kotak. Karena dia berkotak-kotak. Ini campuran belerang sama zat kapur, makanya terbentuklah menyerupai keramikan ini, keramik ya. Ini luasnya, kalau luasnya Pak, berapa luas ini Pak? Ini sekitar 100 juga Pak, 100 persegi Pak. 100 meter persegi luasnya ini. Dan ini memang banyak dikunjungi masyarakat ya? Ya banyak Pak, dari masyarakat khususnya di sini juga dari luar-luar juga banyak. Dan dalam hal ini juga bertemu dengan mantan Bupati Lampung Barat 2 periode Muklis Basri bersama sejumlah pemilik serta pemimpin media se-Lampung yang juga menikmati puncak Kawah Keramikan. Dan tak segan-segan pula kami mengabdikan pertemuan dengan mantan Bupati 2 periode ini di objek wisata dengan panorama yang indah dan cantik. Jadi, Pak Jonawa.